Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Firdaus Ginting dari kelas 12 IPS 3 absen 28. Ingin menjelaskan mind map saya mengenai Perang Dingin. Perang Dingin atau disebut juga dengan Cold War merupakan bentuk ketegangan yang terjadi antara blok timur yang dikuasai oleh Uni Soviet dengan blok barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, baik dalam pertentangan di bidang ideologi maupun politiknya. Latar belakang dari Perang Dingin yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai pemenang dari pihak sekutu di Perang Dunia II dan munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya sehingga memunculkan blok barat dan blok timur. Dan yang ketiga, munculnya negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada faktor penyebab dari Perang Dingin. Yang pertama ada perebutan dominasi kepemimpinan. Amerika Serikat sebagai negara kreditor besar menguasai suatu negara yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara memberikan pinjaman. Sementara itu, Uni Soviet memanfaatkan keberadaan masyarakat miskin sebagai sasaran empuk untuk paham sosialis komunis. Yang kedua, pertentangan ideologi. Amerika Serikat dengan ideologi liberalis di mana memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk menjalankan perekonomian, sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunis yang diatur oleh negara. Dan yang ketiga ada berdirinya Pakta Pertahanan. Negara-negara di Eropa Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membentuk Pakta Pertahanan dengan nama NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Sementara itu pada tahun 1955 Uni Soviet juga membentuk Pakta Pertahanan sama halnya dengan Amerika Serikat dengan nama Pakta Warsawa. Sistem aliansi negara liberal yang pertama ada North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang dibuat untuk membendung pengaruh komunis di sebagian besar wilayah di Eropa maupun dunia. Yang kedua ada Southeast Treaty Organization atau SEATO yang merupakan kerjasama pahlawan, kerjasama pertahanan kawasan di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat. Yang ketiga ada ANZUS atau Australia, New Zealand, dan United States. Dan yang keempat ada Central East Treaty Organization atau CENTO, aliansi negara komunis. Yang pertama ada Cominform atau The Communist Information Bureau yang merupakan wadah kerjasama Partai Komunis Eropa yang berpusat di Yugoslavia. Dan yang kedua ada Pakta Warsawa yang dibentuk untuk menandingi dominasi Amerika di berbagai wilayah. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dingin. Di blok barat ada Belanda, Britania Raya, Denmark, Jerman, Prancis, Italia, dan beberapa negara lainnya. Di blok timur ada Bulgaria, Romania, Hungaria, Jerman Timur, dan beberapa negara lainnya. Peristiwa penting yang terjadi pada saat Perang Dingin. Yang pertama ada krisis Kuba. Krisis Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi pada tahun 1962 sebagai akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua ada perlombaan luar angkasa. Perebutan pengaruh juga terjadi dalam bidang teknologi. Selain nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut menjadi yang terbaik dalam penjelajahan angkasa. Yang ketiga ada Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin yang terjadi selama 19 tahun. Terjadi antara Vietnam Utara di Hanoi yang didukung oleh komunis dan Vietnam Selatan di Saigon yang didukung oleh SEATO. Yang keempat ada Perang Korea. Perang di mana Stalin mendukung Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan. Sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan. Perang ini berlangsung selama 3 tahun. 5. Perang Saudara Cina. Pada tahun 1949, Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintahan nasionalis Kuomintang yang didukung oleh Amerika Serikat. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis yang baru ini. Hal ini merupakan titik balik kebijakan pertahanan Amerika Serikat, karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina. Dan yang keenam ada doktrin Truman dan Marshall Plan. Harry Truman, Presiden Amerika Serikat, menyampaikan doktrin containment yang artinya mengirimkan bantuan untuk mencegah sebuah negara jatuh dalam rezim komunis. Sementara rencana Marshall adalah kucuran dana bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan rekonstruksi pasca Perang Dunia.
Peran Indonesia dalam Perang Dingin. 1. Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini diawali dengan dilaksananya Konferensi Kolombo yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Yang kedua, menengahi konflik melalui ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang dibuat dalam mewujudkan perdamaian kawasan Asia Tenggara maupun dunia. Contohnya adalah menengahi konflik di Kamboja. Yang ketiga, Indonesia memprakarsai gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan. Dan yang terakhir, ada dampak dan akhir dari Perang Dingin. Dampaknya, bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi, memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, Vietnam Utara dan Vietnam bagian selatan. Dan yang ketiga, melahirkan persaingan ideologi liberalis dan komunis. Dan yang keempat, ada teknik spionase yang digunakan dalam upaya pertahanan negara atau sebagai mata-mata. Nah, akhirnya Perang Dingin ini berakhir pada tahun 1980-an ketika Uni Soviet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev ia menghapuskan sistem diktator yang menumbuhkan demokrasi. Rezim komunis pun runtuh dan bangkrut pada tahun 1989 hingga 1990. Perang Dingin pun berakhir seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.